dari marketplace yang populer yang digunakan oleh masyarakat. Yang pertama itu ada dari Shopee. Nah, jadi yang pertama dari Shopee ini kekuatan utamanya itu adalah promosi yang agresif dengan berbagai program seperti gratis ongkir, kemudian ada juga flash sale yang menarik. Nah, jadi fitur unggulannya itu ada Shopee Ads. Ya, Shopee Ads ini adalah iklan yang berbasis dengan kata kunci yang dapat ditargetkan. Kemudian ada juga Shopee Live. Nah, Shopee Live ini adalah siaran langsung untuk pemasaran yang lebih interaktif dengan konsumennya. Kemudian ada Shopee Feed. Nah, Shopee Feed ini merupakan platform sosial yang memuatkan interaksi pengguna. Nah, jadi dari Shopee ini target pasarnya itu adalah konsumen yang rata-rata usianya itu muda, yang aktif di media sosial, kemudian gemar tentang promosi dan diskon. Nah, untuk aplikasi yang kedua yaitu ada Tokopedia. Nah, untuk Tokopedia ini kebutuhan utamanya adalah integrasi dengan ekosistem Gojek dan GoTo untuk memudahkan logistik dan pembayaran. Nah, ada beberapa fitur unggulan dari Tokopedia, yaitu ada Top Ads untuk meningkatkan visibilitas produk melalui iklan. Kemudian ada toko cabang. Toko cabang ini memudahkan pengelolaan stok dan pengiriman jangka lokal. Kemudian ada juga Power Merchant, yaitu untuk menjual dengan fitur premium dan fitur-fitur khusus. Nah, target pasar dari Tokopedia ini adalah konsumen urban dan pengguna aktif layar digital yang mengutamakan dalam kemudahan transaksinya. Kemudian untuk market selanjutnya yaitu ada Lazada. Nah, Lazada ini kekuatan utamanya adalah infrastruktur logistik yang kuat dan teknologi AI untuk personalisasi. Ada beberapa fitur unggulan dari Lazada yang dapat kita ketahui, yaitu ada Lazma. Nah, jadi Lazma ini adalah label untuk Lazada sebagai toko resmi yang menjamin keaslian produk atau originalan dari produknya yang mereka jual. Kemudian ada sponsor solution di Lazada. Nah, jadi sponsor solution ini adalah untuk iklan visual dan pencarian. Dan yang terakhir ada Lazlive. Lazlive ini adalah sebagai alat promosi secara langsung untuk lebih memudahkan mereka berinteraksi langsung dengan konsumen. Nah, jadi target pasarnya ini adalah konsumen yang mengutamakan kualitas serta jaminan produk resmi dari produk-produk yang mereka jual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rio Widianto. Silakan. Mas. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu strategi optimasi tampilan produk. Optimasi penampilan produk di marketplace berperan penting untuk menarik perhatian dan meningkatkan konversi pembelian. Yang pertama yaitu bentukan produk yang menarik. Gunakan kata kunci yang relevan dan mencari hindari simbol atau huruf kapital yang berlebihan untuk menjaga profesionalisme. Contoh yang efektif yaitu kaos polos, katun premium nyaman dipakai sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu memanfaatkan foto produk berkualitas tinggi. Gunakan pencahayaan yang baik dengan latar belakang netral agar fokus pada produk. Tampilkan berbagai sudut pandang depan, samping, dan detail kecil. Lalu sertakan foto pemakaian untuk produk fashion agar pembeli bisa membayangkan penggunaan nyata. Lalu disarankan gunakan 5 foto dengan resolusi tinggi dan watermark brand untuk proteksi. Lalu yang ketiga ada menulis dan deskripsi produk yang persuasif. Tulis spesifikasi lengkap seperti bahan, ukuran, warna, dan fitur produk. Gunakan bahasa yang persuasif dan mudah dipahami. Jelaskan manfaat dan cara penggunaan sertakan informasi garansi bila ada. Contoh deskripsi, kaos ini terbuat dari 100% katen, cocok untuk aktivitas harian, tahan lama dan tidak mudah luntur. Lalu yang keempat, kategori dan tag. Pastikan produk dimasukkan ke kategori yang sesuai untuk memudahkan pencarian. Gunakan tag relevan yang umum digunakan oleh pembeli. Contohnya kategori fashion pria dengan tag
kaos polos, katun premium, kaos pria. Lalu yang kelima, harga dan promo. Lakukan riset harga kompetitor supaya produk tetap kompetitif. Manfaatkan fitur diskon, trending produk, dan voucher gratis ongkir. Contoh promonya diskon 20% untuk pembelian 2 item, voucher gratis ongkir untuk pembelian di atas 100.000. Baik, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Hanifah Kamila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu strategi iklan berbayar yang efektif di marketplace. Fitur iklan berbayar di marketplace memungkinkan peningkatan visibilitas yang signifikan dengan strategi yang disesuaikan pada masing-masing platform. Yang pertama, iklan berbayar Shopee Ads. Menggunakan Shopee Ads untuk peningkatan penjualan, iklan berbasis kata kunci di Shopee dapat meningkatkan visibilitas produk dan menarik lebih banyak pembeli yang relevan. Kemudian, tips efektif dari menggunakan Shopee Ads, yaitu yang pertama, gunakan kata kunci yang spesifik dan relevan. Kemudian yang kedua, atur anggaran harian dan biaya per klik maksimal secara ketat. Oke, selanjutnya itu yang kedua, kita bisa memakai Tokopedia Top Ads. Kita bisa memanfaatkan Top Ads di Tokopedia. Top Ads memungkinkan produk tampil di posisi teratas, hasil pencarian meningkatkan peluang untuk dibeli. Nah, dari Tokopedia Top Ads, iklan yang menempatkan produk pada posisi utama hasil pencarian, kemudian fitur manual bid dan auto bid untuk fleksibilitas penggunaan iklan. Selanjutnya, target audiens dapat disesuaikan berdasarkan lokasi dan minat. Yang terakhir, dari Tokopedia Top Ads, kita bisa rutin evaluasi return to investment dan click-through rate. Selanjutnya, ada Lazada Sponsor Solution. Menerapkan sponsor solution di Lazada dengan sponsor solution, produk dapat ditampilkan lewat iklan visual menarik yang sesuai dengan kategori. Menampilkan display ads berupa banner dan visual yang menarik, kemudian search ads yang berbasis pencarian relevan. Lalu gunakan visual dan handle lain yang kuat untuk menarik perhatian. Selanjutnya, segmentasi audiens berdasarkan kategori produk untuk hasil yang optimal. Nah, untuk materi selanjutnya ada studi kasus melalui akun marketplace yang sukses. Analisis pertama ada di akun Erigo di Shopee dan Tokopedia. Erigo menunjukkan bahwa branding yang konsisten dan promosi aktif dapat meningkatkan penjualan di marketplace. Pada Erigo, di Shopee dan Tokopedia memiliki kekuatan pada branding yang konsisten dan profesional, kemudian foto produk berkualitas tinggi dan menarik. Selanjutnya, Erigo aktif dalam program promosi dan flash sale marketplace. Strategi yang dilakukan oleh Erigo mengadakan kolaborasi dengan influencer dan selebritis ternama, kemudian berpartisipasi aktif di event besar seperti Shopee 11/11 dan Tokopedia pada waktu Indonesia berbelanja. Selanjutnya, keberhasilan Xiaomi di Lazada. Xiaomi menggunakan informasi produk yang lengkap dengan ulasan positif untuk membangun kepercayaan konsumen di marketplace. Pada Xiaomi Official Store melalui Lazada, kekuatan yang dihasilkan dari Xiaomi memiliki informasi produk teknis lengkap dan akurat, ulasan pelanggan yang tinggi dan rating yang positif, kemudian memiliki respon cepat terhadap pertanyaan pembeli. Strategi yang dilakukan oleh Xiaomi adanya penawaran bundling produk untuk meningkatkan nilai transaksi. Kemudian, strategi yang selanjutnya memanfaatkan Lazada Mall untuk garansi produk asli dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, kolaborasi dengan influencer untuk
sekarang kalau marketplace telah selesai, saya kembalikan kembali ke moderator. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih buat semua anggota kelompok yang telah menjelaskan materinya, dan terima kasih juga kepada semua penonton yang telah memperhatikan video kami. Terima kasih.